Kalau kita udah berani merenungkan kehilangan itu dan di mana Tuhan sedang berkarya, maka kita juga bisa belajar mulai beriman. Nah, sekarang coba kita renungkan, apakah hari ini aku siap untuk belajar beriman? Apakah aku siap untuk percaya akan kuasa Tuhan yang sedang dikerjakannya dalam hidup kita hari ini? Apakah aku berani percaya bahwa di tengah-tengah harapan hidupku yang sama sekali tidak punya pegangan itu, Tuhan masih bisa mengubah hidupku? Sekarang coba kita renungkan, apakah aku berani membuka diri dalam hidupku untuk Tuhan yang sedang berkarya, meskipun itu sangat menyakitkan, yang berarti mungkin akan berarti pengalaman kehilangan demi kehilangan hari ini. Orang-orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar laksana bintang untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, bakat, talenta, kemampuan pribadi tidaklah akan berbuah baik jika tidak disertai dengan iman. Iman dididik atau ditumbuhkan dalam perjuangan hidup setiap hari. Relasi, konflik, dan itulah yang membentuk iman yang bertumbuh. Itulah yang terjadi dalam diri Santo Yohanes Chrysostomus yang hari ini kita rayakan, Uskup Konstantinopel. Bakat dan talentanya berbicara didukung oleh iman yang demikian mendalam, sehingga hidupnya berbuah bagi orang-orang yang dia pimpin. Moral umat dan para imam diperbaiki sehingga gereja mendapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita melihat kembali hidup kita, iman yang kita perjuangkan setiap hari, tindakan dan perbuatan kita setiap hari, apakah sungguh-sungguh bisa mengungkapkan bagaimana rasa sayang kita kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Santo Yohanes Chrysostomus uskupmu, Kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketabahannya yang tak terkalahkan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasehatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram
dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan Penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingat agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mohon pertolongannya, kata mereka, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh sahabatnya
mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau kita sadar akan perkembangan hidup kita sendiri ini ya, dari bayi itu kerap kali ngompol. Kalau nggak ngompol, kalau suruh sampai kalau sebelum tidur ditatur dulu, terus kencing dulu. Karena bagi seorang bayi, membuang sesuatu itu sayang banget. Maka itu kan untuk menjadi dewasa, maka proses kehilangan itu harus dialami. Dan itu sangat tidak enak. Ada orang yang punya 2 anak, ini dia bisa mampu dan dia sangat mampu untuk beli roti itu satu-satu. Tapi anaknya hanya dibelikan 1 roti, yang kecil lagi. Terus itu roti itu disenangi mereka 2 ini. Loh, terus saya tanya di video, saya tanya, "Loh, kenapa kok kamu belikan 1 aja?" Ya, biar belajar berbagi dia nih. Orang yang berbagi itu kehilangan kenyamanan, tetapi kemampuan untuk berbagi adalah tindakan kasih. Dan tindakan kasih ini menjadi tindakan yang sangat sederhana untuk bisa beriman. Perwira tadi hidupnya berbagi, kehilangan kenyamanan dirinya, tetapi tindakan berbagi ini tidak mungkin bisa berbuah tanpa didasari iman. Dan iman yang dimiliki oleh perwira, tadi ini berarti bukan orang Yahudi, didasari oleh pengalaman hidup dia sehari-hari. Pengalaman hidup kita sehari-hari tidak mungkin bisa bermakna, bisa berarti kalau tidak kita renungkan. Kita tidak bisa merenungkan pengalaman hidup kita kalau kita tidak punya waktu untuk merenungkannya. Loh, kenapa kok nggak bisa punya waktu? Sibuk dengan berbagai persoalan, berbagai aktivitas kita. Maka ini sebenarnya hal yang bagus untuk kita renungkan. Prajurit ini punya strata nilai, strata jabatan. Kalau yang atas memerintahkan yang bawah, maka yang bawah itu akan mengerjakannya. Dia yakin bahwa Yesus itu tampuk pimpinan, seperti pimpinan dia. Maka penyakit, hal-hal yang di bawahnya, apa yang terjadi yang dalam hidup kita, di bawah kuasa dia. Keyakinan perwira ini akan kuasa Yesus, itulah iman. Yang tadi dikatakan oleh Yesus, belum pernah dijumpai di Israel. Belum pernah dijumpai di tengah-tengah orang yang bagi orang Yahudi, mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi rupanya orang yang merasa dekat dengan Tuhan tidak juga memiliki iman. Dalam arti, seperti yang kita renungkan kemarin dalam bacaan kedua surat Rasul Yakobus,
Orang yang beriman itu orang yang melakukan tindakan sesuatu. Maka kalau mau belajar beriman, maka kita perlu juga belajar kehilangan sesuatu. Kalau orang sudah belajar kehilangan, maka dia belajar untuk seperti Yesus sendiri. Nanti coba kita renungkan, apakah aku sudah belajar kehilangan dan mengalami pengalaman kehilangan itu dalam iman? Kalau kita sudah belajar percaya akan kuasa Tuhan pada saat pengalaman manusiawi kita mengatakan aku tidak bisa berpegang pada siapapun, hanya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi pengalaman pertama kita yang bisa atau dasar kita yang membuat kita belajar beriman setiap hari. Para saudara terkasih, mari kita hening dulu sejenak. Coba kita renungkan, biasanya pengalaman-pengalaman yang sangat tidak enak adalah pengalaman-pengalaman kehilangan demi kehilangan. Kalau kita sudah berani merenungkan kehilangan itu dan di mana Tuhan sedang berkarya, maka kita juga bisa belajar mulai beriman. Nah, sekarang coba kita renungkan, apakah hari ini aku siap untuk belajar beriman? Apakah aku siap untuk percaya akan kuasa Tuhan yang sedang dikerjakannya dalam hidup kita hari ini? Apakah aku berani percaya bahwa di tengah-tengah harapan hidupku yang sama sekali tidak punya pegangan itu, Tuhan masih bisa mengubah hidupku? Sekarang coba kita renungkan, apakah aku berani membuka diri dalam hidupku untuk Tuhan yang sedang berkarya, meskipun itu sangat menyakitkan, yang berarti mungkin akan berarti pengalaman kehilangan demi kehilangan hari ini. Kami mewartakan Kristus yang tersalib. Kristuslah kekuatan Allah dan kebijaksanaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih abadi, kami bersyukur atas sakramen yang telah kami sambut pada peringatan Santo Yohanes Chrysostomus ini. Teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan jadikanlah kami saksi-saksi setia cinta-Mu, cinta Putra-Mu yang menuntun dunia menuju kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada. Mereka semua yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.